Swastiastu. Salam harmoni. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kakak di sini yaitu Kak Saputrawan. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi yaitu penanaman konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Ya, tepat sekali adik-adik semuanya. Kali ini kita akan belajar matematika. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Baiklah adik-adik, yang pertama kita akan belajar tentang simetri. Menurut Wikipedia, simetri atau ketangkupan merupakan sebuah karakteristik dari bidang geometri. Nah, materi simetris yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu simetri lipat, simetri putar, dan yang ketiga itu sumbu simetri. Baiklah adik-adik, langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu simetri lipat. Baiklah adik-adik, simetri lipat. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada suatu bangun datar yang dimana titik sudutnya bertemu dengan titik sudut yang lain, tetapi dengan bagian yang pas dengan lipatannya, atau banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut. Simetri lipat itu berhubungan dengan bangun datar. Nah, kalian pasti sudah paham apa saja bangun datar. Kita ambil satu contoh bangun datar untuk kita pahami dalam pengertian simetri lipat. Contohnya yaitu persegi panjang, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ada persegi panjang A, B, C, D. Adik-adik kita lihat dengan seksama ya. Nah, adik-adik juga bisa mempraktekkan langsung bagaimana simetri lipat ini. Nah, di sini bangun datarnya yaitu persegi panjang, yang dimana titik sudutnya memiliki 4 titik sudut yaitu A, B, C, dan D. Jika kita lipat bagian AB ke CD, maka dia terlipat sangat rapi. Begitu juga jika kita lipat bagian AC ke BD, maka diterlipat tanpa ada yang berlebih. Dan inilah yang dinamakan simetri lipat. Simetri lipat pada bangun datar ini memiliki 2 simetri lipat, yaitu AB ke CD dan AC ke BD. Kemudian yang kedua adik-adik yaitu simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar dengan sekali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada titik semula. Nah, sebagai contohnya lihat pada gambar di bawah ini. Simetri putar identik dengan lingkaran. Hal ini dikarenakan setiap menghitung berapa banyak simetri putar yang dilakukan, awal titik pusat akan bertemu dengan titik pusat awal lagi. Contohnya, putaran pertama dari titik A menjadi titik B, kemudian titik B menjadi titik C, kemudian titik C menjadi titik D, dan titik D menjadi titik A. Atau putaran kedua, titik A menjadi titik C, titik C menjadi titik D, titik D menjadi titik B,
dan titik B menjadi titik A. Atau putaran ketiga, titik A menjadi titik D, titik B menjadi titik C, titik C menjadi titik B, titik D menjadi titik A. Atau putaran yang keempat, titik A menjadi titik A, titik B menjadi titik B, titik C menjadi titik D, dan titik D menjadi titik D. Titik pusat dimulai dari A, maka berakhir di titik A. Jika titik pusat dimulai dari B, maka berakhir di titik B. Begitu juga seterusnya ya adik-adik. Kemudian yang ketiga yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang tepat membelah bangun datar menjadi dua bagian atau empat bagian dan seterusnya yang sama luasnya, atau garis yang dapat membagi bangun datar menjadi beberapa bagian yang sama luasnya. Contoh pada sumbu simetri dapat dilihat pada bagian simetri lipat, yaitu gambar persegi panjang yang memiliki sumbu simetri yaitu dua, vertikal dan horizontal. Nah, di sini sudah disediakan ya adik-adik tabel daftar simetri. Yang pertama ada persegi, simetri lipat 4, simetri putar 4, sumbu simetri 4. Kemudian persegi panjang, simetri lipat 2, simetri putar 2, sumbu simetri 2. Segitiga sama sisi, simetri lipat 3, simetri putar 3, sumbu simetri 3. Kemudian segitiga sama kaki, simetri lipat 1, simetri putar 0, sumbu simetri 1. Kemudian segitiga siku-siku, simetri lipat 1, simetri putar 0, sumbu simetri 1. Selanjutnya segitiga sembarang, simetri lipat 0, simetri putar 0, sumbu simetri 0. Selanjutnya trapesium sama kaki, simetri lipat 1, simetri putar 0, sumbu simetri 1. Kemudian adik-adik yaitu trapesium siku-siku, simetri lipat 0, simetri putar 0, sumbu simetri 0. Selanjutnya jajar genjang, simetri lipat 0, simetri putar 2, sumbu simetrinya 0. Kemudian belah ketupat, simetri lipat 2, simetri putar 2, sumbu simetri juga 2. Kemudian layang-layang, simetri lipat 1, simetri putar 0, sumbu simetri 1. Kemudian lingkaran, simetri lipatnya tak hingga, simetri putarnya tak hingga, sumbu simetrinya juga tak hingga. Selanjutnya yaitu oval, simetri lipatnya 2, simetri putarnya 2, sumbu simetrinya juga 2. Sama dengan segi 6, simetri lipatnya 2, simetri putarnya juga 2, sumbu simetrinya juga 2. Selanjutnya yaitu segi 6 beraturan atau segi 6 sama sisi. Simetri lipatnya 6, simetri putarnya juga 6, sumbu simetrinya juga 6. Kemudian terakhir segi 5 beraturan atau segi 5 sama sisi. Simetri putarnya 5, simetri lipatnya juga 5, sumbu simetrinya juga 5. Nah, kemudian adik-adik kita akan belajar refleksi. Refleksi pencerminan atau biasa disebut refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Oleh karenanya, kalian harus paham terlebih dahulu mengenai sifat-sifat pencerminan pada bangun datar yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, adik-adik semuanya kita lihat pada gambar di samping ya. Di sana sudah disediakan gambar pesepak bola yaitu Cristiano Ronaldo.
Dari gambar yang ada di samping, kita dapat menyimpulkan sifat pencerminan sebagai berikut. Nah, ceritakan bahwa Ronaldo ini melakukan pencerminan. Sifatnya pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Kemudian tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Kemudian garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Contoh refleksi atau pencerminan. Dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga PQR karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga PQR atau PQR ya. Nah, kemudian RA sama dengan jarak bayangan RA. PB sama dengan jarak bayangan PB. Dan QC sama dengan juga dengan jarak bayangan QC. Artinya jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin. Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya segitiga PQR. Ruas garis PP, QQ, dan RR tegak lurus terhadap cermin atau garis cermin AC. Baiklah, kita lanjut pada materi berikutnya ya adik-adik. Materi berikutnya yaitu adalah pengubinan. Pengubinan adalah pemasangan atau penutupan suatu bangun datar dengan bangun datar lain yang kongruen yang saling berimpit sampai menutup semua bidang bangun datar dengan sempurna dan tidak terdapat tumpang tindih antara bangun yang satu dengan yang lainnya. Pengubinan matematika disebut juga teselasi. Kata tesselasi berasal dari kata bahasa Inggris tessellation. Namun menurut Math Forum, kata tessellate berasal dari bahasa Yunani, yaitu tesseres, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah 4. Tessellasi bermakna penyusunan berulang sebuah model untuk memenuhi sebuah bidang. Hal ini digunakan untuk menghias motif lantai, batik, ataupun langit-langit. Nah, adik-adik semuanya, pengubinan ada 3 macam, yaitu antara lain. Yang pertama yaitu pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan atau regular tessellation adalah pengubinan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan contoh yang ada di gambar ini ya. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari adik sering menemukan bentuk-bentuk yang seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari adik pasti sering menemukan seperti ini ya. Sekali lagi Bapak akan jelaskan bahwa ini adalah pengubinan yang beraturan. Yang kedua yaitu pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan atau semi regular tessellation yaitu pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi N beraturan pada pengubinan ini setiap titik sudutnya. Bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Ada 2 atau lebih jenis poligon yang setiap jenisnya kongruen. Panjang sisi semua poligon sama. Urutan siklis jenis poligon yang bersekutu di setiap titik persekutuan sama. Nah, dalam kehidupan hari-hari adik-adik bisa lihat contohnya dulu ya.
Adik-adik pasti sering menemukan gambar seperti ini atau kurang lebih motif yang mirip seperti ini. Nah, contoh yang sering adik-adik lihat pasti pada jok mobil atau motif pada taplak meja plastik yang adik-adik gunakan di rumah. Biasanya pasti ada juga yang menggunakan motif pengubinan semi beraturan seperti ini adik-adik ya. Kemudian yang terakhir adik-adik yaitu pengubinan setengah beraturan campuran atau demi regular tessellation. Pada kedua jenis pengubinan dengan ubin beraturan terdahulu terdapat kelompok poligon yang sama di setiap titik persekutuannya. Artinya, jika di suatu titik sudut A terdapat kelompok poligon 3, 4, 6, 4, demikian pula yang terjadi di titik B dan titik-titik sudut persekutuan lainnya. Pada pengubinan demi-reguler, jika pada suatu titik sudut persekutuan terdapat kelompok poligon tertentu, maka pada titik sudut lainnya terdapat juga kelompok yang sama. Tetapi di samping itu ada juga titik sudut lain yang kelompok poligonnya berbeda dari model pertama. Jadi, dalam pengubinan sebuah bidang datar dengan demi-reguler ada lebih dari satu model kelompok poligon beraturan di titik sudut persekutuan yang berbeda. Nah, adik-adik di sini ada contohnya ya. Untuk beberapa orang mungkin bentuknya ini sangat asing, tetapi bentuk-bentuk seperti ini, pengubinan setengah beraturan campuran ini sering digunakan dalam grafiti dinding ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik semuanya, sekian dulu pemaparan materi dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Jika ada yang belum jelas, bisa adik-adik tanyakan langsung kepada Bapak ya. Baiklah adik-adik, langsung saja akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Dah. Siang makan nasi, kalau malam minum susu.